Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama gue Dandi Dwi Setiadi dari Dans Motorwork ya. Jadi mungkin ini video pertama kita. Ya, jadi sekarang ini gue yang ngejelasin dulu. Mungkin ada teman-teman yang lain nanti kalau misalkan memang ada review-review yang lain. Jadi gue perkenalin ini Dans Motorwork itu bengkel, sebuah bengkel yang ngejalanin kerjaan di dunia permotoran udah pasti lah kayak gitu. Tapi kali ini gue mau lebih fokus ke ngejelasin ada dua macam rem di sini ya. Ini ada master rem radial sama aksial. Jadi kali ini gue mau ngejelasin dua perbedaan antara master rem radial juga aksial. Oke, langsung aja gue mau jelasin dari mana dulu ya. Dari radial dulu lah. Ini di sini gue ada master rem radial KTC Racing ya, bukan KTC Kitako karena ada dua macam di pasaran. Ini gue nggak tahu pasti berapa diameternya. Kemungkinan sih kayaknya di 14 mili ya, kira-kira lah 14 mm. Ini radial keluaran KTC Racing 14 mm. Nah, radial itu dia punya piston ya. Jadi pistonnya itu dia sistemnya langsung nih, kalau lo bisa lihat dari sini dia lurus langsung sini, jadi nonjoknya ke bawah gitu loh, dari depan ke belakang gitu. Itu kenapa disebut radial kayak gitu. Terus juga perbedaannya gue jelasin kelebihan dulu deh, kelebihan dari master rem radial. Master rem radial itu karena dia punya tonjokannya dari lurus dari depan ke belakang, jadi dia jauh lebih enak untuk feeling untuk pengeremannya jauh lebih enak, dan lo tuh nggak terlalu ngabisin tenaga kayak pakai aksial ya, kayak gitu. Terus juga lebih kerennya, kebanyakan master rem radial di pasaran itu semuanya tabungnya pisah kayak gini. Ini kebetulan udah kepasang tabung WR3, tabung yang smoke yang besar ya, jadi kelihatannya jauh lebih racing aja gitu. Ini buat setting ininya kalau di KTC Racing ya, ini buat setting jauh pendeknya lever. Terus juga ini levernya agak lumayan panjang, dan kalau untuk KTC Racing dia ada ini si levernya bisa di adjust atas bawah gini, biasanya sih biar kalau misalkan jatuh buat safety ya, biar nggak patah. Ya itu aja sih. Gue mau bahas kekurangannya sedikit. Sebenarnya kekurangannya master rem radial itu cuma di switch buat gue ya. Dia butuh switch terpisah dibanding kalau misalkan kita lihat yang aksial, dia kan udah kepasang ya, tinggal colok doang tuh kayak gini. Tapi kalau misalkan radial, nggak semua, masalahnya nggak semua master rem radial itu semuanya pakai yang udah ada banjonya nih, udah ada switchnya di banjo sini. Kalau kayak KTC Racing ini nggak ada, jadi beberapa kali ada orang yang pasang master rem radial KTC Racing di sini itu nggak ada ininya banjo switchnya ya. Jadi ya harus beli dulu dari luar, kayak gitu aja sih. Selanjutnya gue mau bahas yang aksial. Nah, kebetulan ada aksial yang lumayan unik. Ini KRS, anak buahnya KTC Kitako, tapi ini udah oke. Ini radial ya, ini aksial, tapi ini dia punya tabung pisah, jadi masih mirip lah sama kayak radial. Masalahnya di pasaran yang untuk aksial yang tabung pisah ini masih jarang. Sekarang paling ada KRS, Nissin Samurai, sama ada kemarin gue baru lihat yang merek Yoshimura, bentukannya mirip begini. Gue mau bahas kelebihannya master rem aksial. Kelebihan pertama itu harganya jauh lebih murah dibanding yang radial. Yang radial ini biasanya lebih mahal. Terus ada feeling, biasanya kalau yang aksial itu ada bunyi klik-klik kayak gini. Jadi ngebuat ada feeling ngeremnya tuh lebih enak aja. Oh, ini gue udah ngerem nih gitu, ada suaranya gitu. Kalau gue sih kayak gitu. Terus
bentuknya dia lebih compact. Kalau yang umum di pasaran ya, yang aksial itu jauh lebih compact karena dia kecil, biasanya dia cuma tabung kotak gitu aja, nggak kepisah kayak gini. Ini jarang-jarang sih sebenarnya, yang ini kebetulan ada contohnya ini, jadi ya gue pakai aja yang ini gitu sih. Kekurangannya karena apa ya, tonjokannya dia dari samping ya, sorry belibet banget gue ngomongnya, dari samping kanan ke kiri kayak gitu. Jadi untuk pengereman dibanding yang radial jauh lebih ringan dibanding untuk yang untuk pengereman ya, dibanding punya aksial kayak gitu. Tapi sebenarnya dari dua-duanya sebenarnya punya kelebihan dan kekurangan. Sebenarnya tinggal balik lagi ke kalian mau pakai yang mana. Dua-duanya punya keunggulan dan kekurangan. Tapi pada intinya ya selera lah. Dua-duanya sama-sama bagus, sama-sama oke. Tinggal nyesuaiin budget dan kebutuhan. Paling gitu aja sih. Selanjutnya sih dari abis ini gue mau bikinin video pemasangan master rem ini KTC Racing yang radial ini ke Ninja RR Mono. Mungkin dibuatin di video terpisah kayak gitu. Ya selebihnya itu aja lah. Mungkin sekian aja dari video yang gue buat. Ya mungkin masih banyak bahasa yang ambigu dan ngebelibet ya, karena gue juga masih belajar bikin video. Oke, gitu aja sih. Ini juga video pertama gue buat review parts motor. Ya jadi mungkin gitu aja. Salam dari gua, salam dari Danes Motorwork, salam juga dari teman-teman Danes Motorwork. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.